Teman-teman, kita sedang menghadapi pandemi COVID selama hampir 2 tahun. Ya, masa yang ini lumayan panjang dan cukup berat tentunya. Dan di masa pandemi ini ada salah satu profesi ya yang sangat berperan penting gitu ya, berperan penting dalam menghadapi tantangan wabah ini, yaitu profesi dokter ya. Gitu. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada para dokter dan tenaga medis yang selama ini telah berjuang sekuat tenaga menjaga Indonesia untuk tetap berusaha untuk bangkit dari dan sehat ya tentunya dari pandemi COVID-19. Nah, kali ini kita akan membahas juga tentang peran dokter, tapi tidak pada masa sekarang ya, yaitu peran dokter di masa kolonial. Kita mencatat ada beberapa nama-nama yang sudah familiar ya di telinga kita. Ada Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan ada beberapa nama lain. Yang ini nih bukan nama yang sembarangan nih. Gitu. Mereka ini adalah dokter-dokter yang juga sekaligus menjadi motor penggerak perubahan di zamannya. Kayak gitu. Nah, kita hari ini mau bicara soal itu ya. Iya. Kita mulai dari peran dokter yang bengal-bengal ini atau gimana nah ini? Oke. Baik. Ya, kita mulai dulu ya. Kenapa kita mengangkat tema kan dokter-dokter bengal di era kolonial gitu kan. Iya. Nah, bengal itu kan kalau ya kita lihat misalnya secara makna harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu identik misalnya dengan nggak mau diatur, terus kemudian nggak mau dengerin nasihat, keras kepala, sering mengganggu, nakal kayak gitu kan. Itu kelihatannya kalau maknanya kan memang dalam tanda petik negatif ya. Cuman kalau kita letakkan dalam konteks pada era kolonial bahwa para dokter ini nggak mau diatur, nggak mau dengerin nasihat, itu dalam konteks nggak mau diatur dan nggak mau nerima nasihat dari kalangan para elit-elit aristokratik feodal gitu, atau juga pihak kolonial gitu, yang mereka memang tidak peduli dengan nasib rakyatnya yang menderita dan miskin gitu kan. Demikian juga mereka ini suka mengganggu otoritas politik kolonial gitu, membuat rasa nggak nyaman pada elit kolonial dominan gitu kan. Nah, dalam Mereka konteks bengalnya itu, ini nggak mau tunduk lah gitu lah iya, ya. nggak mau tunduk terhadap kolonialisme dan memperjuangkan dan mendedikasikan kehidupannya bagi rakyat yang miskin, yang tertindas kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kita melihat bahwa dokter ini dalam konteks yang positif, bengalnya itu positif gitu. Dan kalau kita melihat juga bahwa kesadaran politik dari para dokter gitu, itu bukan hal yang unik di Indonesia. Artinya kalau kita melihat dalam rentang sejarah panjang dunia itu, kita akan menyaksikan beberapa nama-nama dari para dokter yang memiliki kontribusi politik yang luar biasa gitu dalam menggerakkan kesadaran politik dari rakyat gitu untuk sadar dan berjuang. Itu kita bisa melihat kalau dalam skala dunia itu ada Dr. Sun Yat-sen gitu, Pendiri Republik Cina. Ada nama seperti Dr. Jose Rizal gitu, pendiri dari Filipina gitu, pejuang Filipina. Ada nama seperti Dr. Ernesto Che Guevara gitu, pakai bajunya yang pakai ini yang menjadi inisiator revolusi di Kuba gitu kan, perubahan politik yang ada di Kuba. Dan misalnya ada juga catatan sejarah gitu, analisis ilmiah sejarah tentang peran-peran para dokter dalam proses politik di Nepal, di India dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa para dokter ini tidak hanya concern fokus pada profesinya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit secara biologis gitu kan, tapi juga bisa jadi mereka juga turut serta terlibat dalam merawat jiwa dari bangsanya gitu kan. Nah, itu yang kemudian kita lihat misalnya dalam riwayat sejarah dan kiprah politik dari para dokter di
Nusantara Indonesia. di Indonesia ini pada waktu era kolonial, pada era Hindia Belanda. Itu ada beberapa nama dokter yang cukup terkenal gitu. Tadi seperti yang Mas contohkan gitu. Ada Dokter Sutomo dan Dokter Wahidin Sudirosodo, itu pendiri Budi Utomo. Ada aktivis politik yang progresif itu seperti Dokter Cipto Mangunkusumo. Ada dokter awal yang menjadi inisiator dari kesadaran politik sebelum era mereka tadi, itu nama ada Dokter Abdul Rifai, itu kurang terkenal kalau dalam konteks perbincangan umum ya, tapi juga penting nanti kita akan diskusikan peran-perannya. Ada juga misalnya orang-orang yang pernah sekolah di Fakultas Kedokteran tapi tidak selesai menjadi dokter, seperti Ki Hajar Dewantoro, Pendidikan Nasional. Ada juga misalnya dokter yang sekolah kedokteran juga tapi tidak selesai, seperti Tirto Adi Suryo atau alias Minke, Bapak Pers Indonesia. Itu dan beberapa figur-figur yang lain. Nah, dari sini kita bisa melihat tentang peran dokter ini ikut terlibat sejak awal pembangunan kesadaran politik rakyat Indonesia pada waktu itu, pada waktu era kolonial. Mereka tidak absen dalam perubahan-perubahan politik yang terjadi, dan mereka menjadi bagian yang signifikan dalam pergerakan nasional di Indonesia sampai era kemerdekaan. Gitu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya kemudian mengapa kok bisa para dokter ya yang bergerak yang menjadi inisiator? Mengapa ini profesi dokter ini atau mereka sekolah kedokteran ini menjadi salah satu inisiator penting dalam proses perubahan politik gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya ada beberapa faktor, dan ini cukup panjang kalau kita diskusikan, tapi setidaknya ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan itu. Misalnya contohnya bahwa sejak awal tatanan kolonial Hindia Belanda itu sangat membutuhkan dan menempatkan profesi dokter itu sangat penting gitu. Karena apa? Karena pada awalnya misalnya di beberapa tempat-tempat di Nusantara ini, di Hindia Belanda ini, salah satunya di Batavia, itu menjadi tempat yang dalam tanda petik apa ya, angker, mengerikan bagi para orang-orang dari Belanda gitu, yang datang, masyarakat Eropa yang datang ke Batavia karena berbagai persoalan yang terkait dengan penyakit gitu kan, yang membuat mereka itu banyak yang menjadi korban. Dan juga selanjutnya juga penting untuk merawat kesehatan para kuli ya, kelas pekerja pada waktu itu, dan orang-orang rakyat Indonesia pada waktu, rakyat Hindia Belanda pada waktu itu, untuk mereka bisa tetap dipekerjakan gitu, dan dieksploitasi untuk kepentingan kolonial. Nah, dalam proses-proses itu maka dokter itu menjadi profesi yang istimewa gitu. Nah, terkait dengan dokter ini menarik, salah seorang akademisi namanya, yang dalam kajian ilmu sosial namanya Hans Pauls, itu menulis buku judulnya Nurturing Indonesia, yang kemudian terjemahkan jadi Merawat Bangsa. Itu. Nah, dalam buku ini dia menjelaskan bahwa kalau kita lihat biasanya gitu kan, sebagian besar itu ilmu pengetahuan itu digunakan oleh pihak kolonial gitu, untuk melakukan manipulasi, penundukan, dan menunjukkan supremasi dari negara-negara kolonial terhadap masyarakat yang terjajah gitu kan, untuk merawat kolonialisme. Nah, salah satunya yang menarik dari studi dia itu dalam konteks ilmu kedokteran, ini menunjukkan satu hal yang menarik, bahwa meskipun pada awalnya kedokteran itu menjadi ilmu medis, itu menjadi ilmu yang menunjukkan supremasi Eropa, tapi proses-proses sejarah yang berkembang selanjutnya secara dialektik itu menjadikan ilmu kedokteran itu sebagai tools, sebagai perangkat, sebagai alat gitu, dan sebagai pengetahuan dari kalangan-kalangan bumi putra untuk sadar, bangkit, dan bergerak, dan akhirnya kemudian mengartikulasikan perlawanan terhadap kolonialisme. Jadi sebagai sebuah
gagasan, sebuah pengetahuan untuk mendorong pada perubahan sosial, perubahan politik dan menggugat kolonialisme. Gitu. Nah dari situ kemudian kita bisa melihat bahwa berbagai macam istilah-istilah dalam ilmu medis dan kedokteran, terutama kemudian dalam ilmu alam dan biologi, pada waktu itu juga ikut memberikan inspirasi dan pengaruh bagi artikulasi politik awal gitu dalam proses pergerakan nasional, salah satunya di Indonesia gitu. Misalnya begini, contohnya tentang ketika kalangan-kalangan nasionalis ini membangun analogi ya tentang nasib rakyat yang tertindas, nasib rakyat mengalami proses kolonialisasi, itu mereka ibaratkan sebagai tubuh gitu, yang sakit, tubuh yang membutuhkan perawatan. Jadi tubuh politik yang membutuhkan perawatan dan penyembuhan gitu, yang akhirnya kemudian selanjutnya untuk diproyeksikan menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang sembuh dari penyakitnya, dan itu membangun sebuah negara yang kuat gitu. Di mana itu hanya bisa berlaku ketika terjadi proses kemerdekaan. Jadi analogi-analogi seperti itu yang dibangun. Juga kemudian pandangan tentang evolusi sosial manusia, gitu, yang sejalan pada waktu itu dalam kajian ilmiah itu populer teori Darwin gitu. Yang dalam kajian pada waktu itu populer teori biologi tentang evolusi manusia, evolusi sosial gitu. Nah ini yang kemudian menjadi penting. Nah selanjutnya itu juga kesadaran politik dari para dokter itu juga diinspirasi dan dibangun ketika mereka praktek gitu kan. Ketika mereka praktek di pemukiman-pemukiman, misalnya kampung-kampung di perkotaan yang kumuh, kemudian mereka masuk juga di pedesaan gitu, menghadapi wabah gitu, epidemi misalnya di berbagai tempat gitu kan. Nah, di mana proses-proses tersebut kemudian menggugah dan membuka kesadaran dari para mahasiswa-mahasiswa kedokteran dan para dokter pada waktu itu. Praktek sekaligus melihat dan memahami gejala sosial dan mereka melihat bahwa pasien-pasien mereka temui dan rakyat yang sakit itu mereka kemudian mampu membangun analisis ya, pandangan bahwa orang sakit itu bukan hanya karena dirinya sakit, tapi juga karena lingkungan sosialnya yang tidak sehat. Lingkungan sosial yang tidak sehat, problem kemiskinan, problem kurang gizi gitu, dan problem sanitasi yang buruk dan lain sebagainya, dan segala macam problem sosial tadi yang membuat tubuh itu sakit, itu ternyata terhubung dengan kebijakan politik diskriminasi yang berlangsung pada era kolonial gitu. Dan kebijakan-kebijakan misalnya pada masa era kolonialisme Belanda yang terjadi dalam seperti wabah yang tadi aku utarakan, disentri dan diare di Batavia misalnya, yang pertama kali mereka fokuskan itu adalah masyarakat Eropanya gitu kan. Karena mereka melihat bahwa dalam kedokteran bagaimana orang-orang Eropanya beradaptasi dengan keadaan, dan kemudian ternyata rakyat Bumi Putra ini meskipun sama terkena sakit diabaikan oleh pemerintahan kolonial di Hindia Belanda, dan hal-hal seperti itu yang mendorong bagi penyadaran politik gitu dari para dokter ini. Berarti ketika dia turun ke lapangan, praktek, kemudian mengetahui apa kondisi-kondisi yang terjadi, kondisi sosial yang terjadi, hubungannya dengan kebijakan politik penguasa kolonial pada masa itu. Tetapi kemudian dia tidak berhenti hanya sampai oh ya sudah tugasku hanya merawat kayak gitu, tidak berhenti sampai situ. Ini yang kemudian menjadi sebuah pembeda gitu ya. Terutama nama-nama yang terkait tadi ya, yang sudah kita sebutkan. Mereka ini kan berangkat dari sebagian itu dari keluarga ningrat atau keluarga ningrat pinggiran gitu kan, yang kemudian ada contoh yang menarik juga, misalnya
bisa kita utarakan. Seperti Dr. Abdul Rifai gitu. Nah, Dr. Abdul Rifai ini dia ini sebagai dokter generasi awal gitu kan, generasi awal yang mendapatkan edukasi kesehatan gitu sebelum politik etis. Dan dia ini kemudian sekolah ke Belanda, ke negeri Belanda pada waktu itu gitu. Nah, Dr. Abdul Rifai ini melihat sebuah perbedaan sosial yang penting ya. Ketika misalnya dia di Hindia Belanda gitu kan, misalnya dia di Padang, dia dan kemudian di tempat yang lain dia nggak menemukan sosok misalnya orang-orang Belanda yang memiliki pikiran yang maju, yang mau berdiskusi setara dengan dia, yang bersahabat dengan dia gitu. Yang dia lihat adalah sosok kalangan-kalangan Belanda gitu kan, yang merasa dirinya lebih tinggi, terus berlaku diskriminatif gitu kan, dan seperti juga kalangan-kalangan priai-priai pada umumnya seperti itu. Nah, ketika dia sekolah ke Belanda, dia melihat bahwa di sekolahnya itu, di kedokteran di Belanda itu dia menemukan uh, banyak sekali kalangan-kalangan akademisi, intelektual, orang-orang terdidik gitu, dan orang-orang yang berpikiran maju di sana gitu kan. Dimana kemudian dia berkenalan dengan politik etis gitu, pandangan tentang politik etis gitu kan. Artinya uh, yang ditemukan oleh Abdul Rifai ini adalah sosok kalangan-kalangan terdidik gitu kan, yang juga ingin mendorong perubahan di masyarakat Hindia Belanda, ingin merubah dari keterbelakangan, kemiskinan gitu, terus kemudian persoalan gizi buruk, persoalan ketertindasan gitu, untuk menjadi masyarakat, menjadi komunitas dan masyarakat yang juga sejahtera gitu kan, makmur dan berpendidikan yang baik gitu kan. Nah, dari situ misalnya nanti aku coba jelaskan penting juga kiprah dari masing-masing dokter ini ya. Dia kemudian melakukan observasi terhadap berbagai macam kondisi keterbelakangan yang ada di masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu. Keterbelakangan misalnya dalam konteks sebagian besar masyarakat Hindia Belanda masih mempercayai tradisi lama, pengetahuan, bukan pengetahuan tapi hal-hal yang sifatnya mitologis dan takhayul itu dianggap sebagai uh, hal yang penting untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit kayak gitu. Terus tidak adanya respect terhadap pendidikan gitu. Terus bagaimana penghormatan sosial yang ada di wilayah kolonial itu ditentukan berdasarkan pada hierarki sosial dan keturunan gitu kan, bangsawan gitu kan. Keningratan menjadi tolak ukur. Kasta-kastanya. Kasta-kasta gitu.